Shalom saudara, salam sejahtera. Kita masuk Abam episode 448. Shalom Pak Pendeta, aku mau nanya. Ada pendeta di salah satu denominasi gereja yang menjalin hubungan gelap dengan salah seorang pemudi gereja. Mereka udah sering berhubungan badan karena saling menyukai. Lalu aksinya pernah tertangkap basah, tapi dia hanya dipindah ke provinsi tetangga tanpa sanksi lain oleh pimpinan. Banyak jemaat kecewa karena pimpinan enggak memecat dia. Apakah pimpinan Ephorus ikut berdosa dalam hal ini karena menutupi kesalahan pendeta bawahannya? Dan apakah Tuhan murka dengan pendeta semacam dia itu yang tetap melayani seperti biasa dan merasa seperti tidak melakukan kesalahan apa-apa? Kalau pendeta ini benar-benar melakukan pelanggaran moral itu dan tidak bertobat, pasti dia akan dihukum Tuhan. Pasti dia dimurkai Tuhan. Tetapi bicara mengenai tertangkap basah, saya tidak tahu seberapa basahnya. Kalau pimpinan hendak memecat dia, sedangkan bukti-bukti tidak cukup lengkap, ini Ephorus yang memecat ini atau pimpinan ini bisa masuk penjara loh, pencemaran nama baik. Jadi tidak semudah yang Anda pikirkan. Ya, tetapi sekali lagi kalau benar-benar pendeta itu melakukan pelanggaran moral dan tidak bertobat, pasti dimurkai Tuhan. Tetapi mengenai pemecatan, saya tanya seberapa dia benar-benar tertangkap basah. Kalau tidak ada bukti yang jelas, ia dipecat, maka yang mecat bisa masuk penjara. Pencemaran nama baik. Kita tidak perlu kecewa. Setiap orang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Nah, perlu diketahui apakah orang ini mengaku berdosa atau tidak kepada pimpinan, kita tidak tahu. Ya. Kalau tertangkap basah dalam arti jelas, wah itu harus ditindak, tidak bisa tidak. Tetapi kalau tidak ada bukti, bahaya, ya, bahaya. Oke, pertanyaan kedua, dari NN usia 25 tahun sudah menikah. Salam Om Eras, mohon sarannya untuk saya dan orang tua saya. Saya dan adik saya bekerja di usaha keluarga, yaitu rumah makan kecil. Saya baru menikah usia 25 tahun dan adik saya 15 tahun, masih SMK. Setiap harinya kami bekerja di depot, sering terjadi perdebatan masalah keuangan. Orang tua kami merasa kami sebagai anak sepantasnya membantu dan tidak boleh menuntut gaji karena makan minum semua ditanggung orang tua. Tapi menurut kami gaji itu diperlukan. Karena kalau mau beli apa-apa kita tidak usah minta ke orang tua lagi. Karena kita ada tabungan dari gaji tersebut. Karena setiap kita minta sesuatu selalu diungkit terus. Dan ketika orang tua memberikan hadiah uang, kami tidak berhak menggunakan uang sesuka kami. Ada satu contoh ketika saya ulang tahun, mama memberikan 500.000. Lalu dari uang tersebut 80.000 saya berikan brownies untuk mengadu kakak ipar saya esok harinya. Mama saya marah besar dan bilang mama ini nggak ada uang. Diada-adakan buat kasih kamu kado 500.000. Kok malah dihambur-hamburkan buat beli brownies di situ. Saya sangat sedih dan saya kembalikan 420.000 saya ke mama. Saya merasa bingung. Mama saya beralasan uang yang diberi ke saya itu susah nyarinya. Saya nggak berak seenaknya memakai uangnya. Apa yang kita lakukan selalu kurang di mata mama. Dia ingin anaknya bisa melakukan semua hal seperti dia. Dia selalu merasa semua pekerjaan ia lakukan sendiri. Jadi kita kalau pakai uangnya itu pasti dia ngomel Om. Saya tanya teman saya yang membantu usaha orang tuanya, semua digaji sama orang tuanya Om. Bukan masalah nominalnya, tapi masalah kebebasan menggunakan uang itu. Masa saya nggak ada haknya Om? Toh saya tidak membeli narkoba atau mabuk-mabukan. Jadi posisi saya ini membingungkan.
diomong owner tapi tidak ada hak, tapi diomong jadi karyawan pun kami tidak digaji. Lucu banget kamu ini. Selalu diungkit kalau saya membahas gaji atau uang. Selalu dibahas kalau mereka sudah mengkuliahkan saya dan lain-lain. Sedari awal setelah lulus saya ingin bekerja di perusahaan lain. Namun saya lihat fisik orang tua saya sudah tak kuat seperti dulu, sering sakit-sakitan. Saya terjun di depot karena saya nggak pengen mereka sakit. Tapi mereka kehadiran saya nggak ngefek apa-apa. Padahal saya banyak mengubah sistem dan lain-lain. Bagi mereka saya tidak bisa memberi mereka uang dan menjadi beban mereka sampai tua. Padahal tiap harinya bekerja di depot dan jika saya pergi jalan-jalan diomelin katanya buang-buang waktu dan lain sebagainya. Padahal saya jarang keluar Om. Begitu pun adik saya harus bagaimana ya Om Eras? Saya tinggalkan usaha orang tua saya dan bekerja di luar atau bagaimana ya Om? Mama saya cuma percaya dengan nasihat dari Om Eras saya. Oh, kamu itu nulis ini biar mamamu dengar. Aduh, yang pertama mamamu dulu pasti orang susah. Susah banget ya. Sampai akhirnya betul-betul mau melindungi setiap rupiah yang dimiliki. Dan menurut saya mamamu agak ya, tidak sangat tapi agak kebablasan dalam menghemat ya. Ini sudah bukan menghemat nanti lama-lama jadi kikir ya. Tapi sekarang masih tingkat menghemat kelihatannya, menghemat sangat. Ya. Yang kamu lakukan sekarang adalah jangan bicara gaji. Itu tabu. Jangan. Ingat orang tua sudah melahirkan, membesarkan dan menyekolahkan kamu. Jangan bicara gaji. Yang kedua, kan kamu berdua tuh di depot. Salah satu bekerja di luar, adik kamu atau kamu. Ya. Kalau kamu yang bekerja nanti kamu yang bagi duit ke adik kamu. Kalau adik kamu yang kerja di luar, dia harus bagi duit ke kamu. Jangan mengambil uang dari depot. Kalau tadi kamu ceritakan mama kamu sudah lemah, itu suatu hari depot ini siapa? Kalau bukan kamu dan adik kamu yang mengambil atau menerimanya atau mewarisinya. Itu kemungkinan kedua ya. Ingat yang pertama jangan bicara gaji, dua salah satu bekerja, tiga dua-duanya tetap membantu mama di depot. Tetapi menahan diri. Nggak usah beli ini, beli itu. Kalau ada kebutuhan pokok ya sampaikan ke mama mau beli ini, mau beli itu. Harus bertahan dulu. Karena kamu nanti akhirnya akan menikah. Ini perempuan ya. Ini perempuan atau laki ya? Nggak jelas ya. Kamu akan menikah. Kalau sudah menikah kamu meninggalkan orang tua. Tapi saya ingatkan bahwa depot itu warisan yang baik. Kerja dengan orang atau kepada orang itu tidak enak. Kalau punya usaha sendiri walaupun itu warung makan kecil. Tetapi kalau sirkulasi ya, lalu lintas uangnya lancar itu lebih baik daripada bekerja ke orang. Jadi yang kemungkinan terakhir tetaplah bertahan di situ. Tidak selamanya begitu. Nanti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Jadi gimana Om? Sabar. Bertahan di situ. Ya. Kamu jangan banding-bandingkan orang lain dengan orang tuamu. Beda. Ya. Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Jadi jangan banding-bandingkan. Nasihat Om, kamu tetap membantu mama. Dan bersabar, itu saja. Karena tidak selamanya mamamu hidup, ingat itu. Atau kemungkinan kedua tadi saya beritahu, salah satu dari kamu bekerja. Lalu menopang ekonomi saudaramu yang tidak mendapat gaji dari depot. Oke, ya itu saja. Usia 32 tahun dari Sulawesi Utara. Salam. Baru ini saya menikah dengan seorang wanita yang dulunya kami pernah pacaran juga di SMA. Jadi ini pria usia 32 tahun ya.
Sebelum pernikahan kami pacaran 1 tahun, kami memutuskan acara resepsi pernikahan di restoran. Biasanya di daerah kami acara resepsi sering di rumah, tapi kami berdua memutuskan restoran. Karena biasanya setelah acara resepsi dilanjutkan dengan acara karaoke, dugem, dan mabuk-mabukan. Setelah resepsi pernikahan, saya dengan istri saya disuruh pergi oleh mama saya ke kampung yang kira-kira 15 lah dari tempat resepsi. 15 apa ini? Kilo, 15 lah. Di rumah saya waktu itu juga ada acara yang dilanjutkan dengan karaoke dengan dugem. Waktu itu kami berdua tidak pergi dan menginap di hotel. Keesokan harinya kami berdua datang ke rumah mama saya. Saat datang mama saya langsung marah. Saya marahin saya dan istri saya. Marahi saya dan istri saya. Sepanjang hidup saya baru itu saya melihat mama saya marah begitu hebat. Sampai-sampai istri saya ditunjuk-tunjuk dan memarahinya dengan kata-kata yang kasar. Saya dan istri saya tinggal terpisah. Istri saya tinggal di rumah orang tuanya karena dia seorang guru yang mengajar di kampungnya, demikian juga saya. Jarak tempat kami tinggal lumayan jauh, sekitar 1 jam lebih bila menggunakan kendaraan bermotor. Saya ke rumah istri saya setiap Sabtu dan kembali pulang Senin. Yang menjadi masalah istri tidak mau ke rumah saya, alasannya karena dia tidak mau ada masalah baru. Sedangkan ibu saya mengharapkan istri saya datang. Saya sudah memaksa istri saya untuk datang tapi dia tidak mau. Memang ibu saya pemarah, tapi marahnya hanya saat dia marah, besoknya sudah tidak. Bagaimana jalan keluarnya Pak Eras? Saya sedih. Pernikahan kami baru 1 bulan lebih. Oke, yang kamu lakukan, jangan memaksa istrimu ke rumah mamamu. Tetapi tunjukkan kasih sayangmu yang limpah kepada istri. Itu 1. 2, bujuk ibumu. Untuk 1 kali datang ke rumah istri, ke rumah orang tua istrimu, ya, ke rumah istrimu maksudnya, lalu minta maaf. Meminta datang secara langsung. Itu saja. Yang ketiga, tentu berdoa. Dan jangan lupa kamu harus bertumbuh terus sampai kamu bisa menjadi saksi yang mempersona sehingga istrimu akan bisa nurut kepada kamu. Oke. Yang berikutnya yang keempat. Salam Pak Pendeta, apakah kehendak bebas manusia masih akan terus berlaku di LP3? Jawabnya ya. Jika demikian besar kemungkinan seseorang masih bisa berbuat dosa di LP3? Tidak. Karena sejak di bumi sudah di screening, sudah diproses, dibentuk. Maka hanya orang-orang yang benar-benar takut akan Allah, yang sudah berkodrat ilahi, yang akan masuk rumah Bapa. Karena dia bukan saja tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Itulah kesucian Kristen. Jadi kehendak bebasnya tidak mungkin diarahkan kepada dosa. Karena sudah diubah kodratnya, diproses menjadi orang saleh. Dari seorang pria di Pekanbaru. Salam Pak Pendeta, saya mohon dukungan doa dari Pak Pendeta buat putri kami. Namanya Trinita, sudah lebih dari 3 bulan dia sakit Pak. Sekarang sudah di rumah masa pemulihan. Tapi karena sakitnya saraf yang terganggu, sampai sekarang dia belum bisa melihat. Aduh. Belum bisa makan dan belum bisa berjalan. Berapa umur anaknya nih? Oke. Bapa di dalam surga, aku pelayanmu, ya Tuhan Yesus, berdoa untuk Trinita di Pekanbaru. Aku minta mujizat kesembuhan atas Trinita. Di dalam nama Yesus Kristus, tubuh Trinita disembuhkan, pulih sempurna bagi kemuliaan Allah. Amin. Oke, dari remaja perempuan usia 14 tahun, 3 SMP, baru beranjak ke SMA. Salam Pak Eras. Saya mengalami pelecehan seksual oleh ayah tiri saya. Beliau pernah memegang bagian dada, bokong, dan alat kelamin saya. Beliau juga pernah dengan sengaja memperlihatkan alat kelamin beliau kepada saya.
Beliau pernah memaksa saya berciuman bibir. Beliau sering menempel dan menggosok alat kelamin beliau di bagian paha saya dan bagian kelamin saya. Beliau ayah tiri saya tidak hanya sekali dua kali melecehkan saya, tetapi berkali-kali. Ibu dan ayah tiri saya sudah menikah selama 3 tahun dan selama itu pula beliau melecehkan saya. Saya hanya diam, tidak berani melawan. Jika saya melawan maka hanya satu akibatnya, saya dipukul, ditampar habis-habisan. Saya tidak tahu apa yang ayah tiri saya ceritakan pada ibu saya, sampai-sampai selalu saya yang disalahkan. Kebetulan ayah tiri saya memang orang yang gampang marah. Jadi selama 3 tahun hidup bersama beliau, saya hanya punya 2 pilihan, mengalami pelecehan seksual atau KDRT. Pernah saya bercerita pada ibu saya dan reaksi ibu saya hanya itu karena sayang. Atau saat saya menjelaskan ayah tiri saya berkali-kali memegang dada dan kelamin saya, ibu saya hanya berkata, oh itu mah nggak apa-apa, memangnya kamu diperkosa. Kan tidak. Rasanya saya kecewa sekali Pak Pendeta. Seperti sudah tidak ada satupun orang yang peduli dengan apa yang saya alami. Rasanya saya ditakdirkan untuk terjebak di sini. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban. Tuhan seperti tidak peduli dan membiarkan saya terus-menerus dilecehkan. Bagaimana saya harus menghadapi ini Pak Pendeta? Dan mengapa Tuhan tak mengirimkan bantuan saya, memberikan bantuan saat saya dilecehkan dan membiarkan hal itu terjadi? Oke. Ini tidak saya jawab, tetapi akan dihubungi oleh orang saya. Ya, harus dihubungi hari ini juga. Lalu diberi bantuan hukum jika perlu. Kalau memang perlu tempat tinggal, kita yang akan memindahkan dia. Dia di mana sih ini ya? Kalau dia ada di luar kota, ya kita bawalah. Kita selamatkan remaja putri ini. Tentu jika diizinkan ya. Tapi kita harus tahu betul apakah benar hal ini terjadi. Apakah benar dilakukan, ada bukti-bukti atau tidak. Tapi kepada remaja wanita ini jangan takut, kamu masih punya Tuhan. Kamu masih punya Om Eras. Om Eras punya staf yang mau melindungi dan menjaga kamu. Ya udah cukup itu. Saya tidak perlu jawab. Ini harus ditangani langsung, khusus dan cepat. Oke, usia 28 tahun. Salam Pak Erastus, saya mau tanya tentang Maria Magdalena. Perempuan yang melayani Tuhan Yesus dengan kekayaan. Dan sebelumnya Tuhan Yesus mengusir 7 roh jahat dari dirinya. Tapi dalam Alkitab tidak dijelaskan penyebab dan apa saja 7 roh jahat itu. Apakah bisa membantu saya menjawab pertanyaan ini? Oke, sebenarnya yang prinsip bahwa wanita ini telah pernah dikuasai roh jahat yang kuat. Lalu Tuhan melepaskan. Itu intinya. Tidak perlu tahu seluk-beluknya. Karena kalau Alkitab tidak bicara secara rinci atau detail, itu dianggap memang tidak perlu diketahui. Diketahui tidak menambah iman, tidak diketahui tidak mengurangi iman. Yang penting yang harus diketahui bahwa Tuhan berkuasa melepaskan orang dari kekuatan roh jahat sekuat apapun. Yang kedua, jika seseorang sudah dilepaskan oleh Tuhan, maka patutlah dia membalas kebaikan Tuhan dengan melayani Tuhan. Cukup itu. Jadi tidak perlu mendapat jawaban detail. Oke. Pertanyaan berikutnya dari ibu rumah tangga. Salam Pak Eras, kiranya Tuhan selalu memberkati. Pak Eras. Pak Eras, saya ibu rumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak yang bungsu 18 tahun. Waduh. Saya istri nomor 2 dari suami saya karena saya takut kalau mati membawa dosa yang dijamah Tuhan Yesus. Semenjak saya percaya Tuhan Yesus, saya tidak menganggap suami saya lagi, bahkan saya tidak melakukan hubungan suami istri. Pak Eras, apakah tindakan ini benar? Dan apabila saya masih memakai uang dari suami misalnya untuk kolekte, apakah saya berdosa? Karena saya belum punya usaha sendiri. Terima kasih Pak Eras. Wow, ini pertanyaan rumit ya. Ibu rumah tangga dikaruniai 3 orang anak yang bungsu 18 tahun. Saya istri nomor 2 dari suami saya. Pertanyaan saya adalah, apakah suami Anda masih punya istri nomor 1 dan hidup bersama? Kalau dia sudah tidak punya istri, Anda menjadi istri satu-satunya walaupun nomor 2, artinya pernikahan yang kedua,
Anda harus melayani suami sebagaimana seorang istri melayani. Tapi ini ternyata tidak jelas apakah Anda betul-betul istri satu-satunya walaupun nomor 2 atau suami Anda mempunyai 2 orang istri. Nah, ini tidak jelas. Tetapi saya ingin menyarankan kepada kamu, ya, usahakan kamu memiliki usaha sendiri. Yang suatu hari kalau misalnya kamu tidak ditopang oleh suami ini, kamu bisa mandiri. Ini yang harus kamu lakukan. Ya, keadaanmu terus terang sulit sekali. Tetapi coba kamu berusaha mencari nafkah. Pertanyaan saya juga, kenapa kamu menikah dengan orang yang sudah punya istri kalau istrinya masih ada? Atau kalau kamu jadi istri kedua tapi sudah cerai, ya mungkin bisa diputihkan, bertobat. Tapi kalau masih ada istri pertama dan suami masih hidup bersama dengan istri pertama, waduh, ini masalah besar. Karena berarti Anda punya suami berzina, Anda pun ikut dalam perzinahan itu. Nah, jadi sekarang yang Anda lakukan, coba usaha, punya usaha sendiri. Kalau suatu hari harus lepas dari laki-laki ini, Anda sanggup hidup mandiri. Itu saja yang saya bisa jawab karena masalah Anda tidak jelas. Pertanyaan berikut dari wanita usia 27 tahun. Salam Pak, maaf mengganggu waktunya. Izinkan saya sharing sedikit. Belakangan ini muncul perbincangan dari teman-teman saya di gereja bahwa mereka pernah dikontak dan bahkan kayak dikejar-kejar sebagian kelompok Kristen yang mana sangat detail sekali menjelaskan tentang firman Tuhan. Mereka ini punya grup dan selalu merekrut orang ke grup mereka dan bahas tentang firman Tuhan. Namun anehnya leader grup tersebut mengatakan bahwa kedatangan Tuhan kedua kali berjenis perempuan. Wow. Singkat cerita, saya penasaran sehingga saya mulai mencari web mereka. Ternyata benar. Saya pernah menemukan sebuah link dan saya join dan menjelaskan tentang firman Tuhan dengan ayat-ayat Alkitab persis dengan khotbah-khotbah pendeta-pendeta orang Kristen yang beriman. Karena saya belum menemukan keanehan sehingga saya pun join. Di grup ini hanya saya seorang diri dari Indonesia, member lain dari negara lain. Tiap malam selalu ada pertemuan by chat WA dengan topik terupdate. Mulai dari inkarnasi, Yesus lahir membuat mujizat, kesengsaraannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai naik ke surga. Kemarin malam tanggal 29 Mei bahas topik baru tentang jenis kelamin Tuhan. Ternyata mereka meyakini bahwa kedatangan Tuhan kedua kali dalam wujud wanita. Akhirnya saya mohon izin ke admin dan bertanya mengenai hal itu. Panjang penjelasannya, namun bos saya tidak percaya. Bahkan saya katakan di grup saya tidak percaya. Dengan alasan-alasan saya ambil dari kitab. Jadi seolah-olah debat berhubungan pemahaman saya mengenai Alkitab masih progres. Jadi saya tidak perpanjang. Di sini saya request kalau boleh Bapak Eras tolong bahas di YouTube mengenai hal ini dengan harapan dapat ditonton anak-anak Tuhan di seluruh dunia supaya tidak memiliki pemahaman yang salah pada akhirnya menyesatkan. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Yang jelas Yesus laki-laki karena satu, Alkitab di Injil Matius pasal 1 jelas anak laki-laki dan tidak pernah ada perubahan gender atau perubahan kelamin atau ini ya transgender, tidak pernah. Lalu kalau kita membaca nubuatan, dia akan menjadi raja dan tidak ada raja wanita di Yahudi. Biasanya raja pria. Keturunan Daud itu akan menduduki tahta selama-lamanya. Pasti laki-laki. Jadi pandangan yang kamu sebutkan tadi itu pasti pandangan yang salah. Ya, itu pasti tidak sesuai kebenaran Alkitab. Oke, saya teruskan pertanyaan berikut. Salam Pak Pendeta, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya sebagai seorang karyawan swasta.
Saya sebagai sales dan di kantor kami ada para admin yang sebagian besar muslim. Dan saya sempat dekat dengan cewek muslim. Si cewek pun sering beri perhatian lebih, tapi agak menahan diri untuk tidak terlihat di depan teman-teman muslim yang lain. Tapi walau begitu teman-teman yang lain pun beri dukungan agar kami jadian maksudnya. Si cewek sebenarnya punya cowok muslim, tapi mereka jalani hubungan long distance relationship, LDR ya, karena pekerjaan. Singkat cerita, saya pernah bercerita dengan tante saya, dan tanteku bilang agar saya menjauhi si cewek muslim ini. Karena takut nanti di masa depan hubungan rumah tangga kita rusak karena beda iman, dan saya pun setuju. Setelah lewat beberapa bulan, saya sempat bermimpi atau setengah penglihatan mungkin. Jam 5 subuh saya bangun tapi tutup mata lagi. Nah, di situ saya lihat tante saya ini sama suaminya lagi mencabut rumput di belakang rumah saya. Dan tante saya ini bertanya, "Paul, kau masih dekat sama cewek muslim itu kah?" Saya pun malu-malu dan takut untuk menjawab karena sebelumnya sudah diingatkan untuk menjauh dari dia. Lalu saya dengan berani menjawab dengan jujur kalau saya masih dekat sama cewek muslim. Dan tante saya menjawab, "Jangan takut, ambil dia sebagai istrimu sebab Tuhan punya rencana." Setelah mendengar pesan itu saya kaget bangun. Mohon petunjuk Pak Pendeta, hal ini selalu merisaukan hati saya karena akhir-akhir ini dia pun menjauh dan agak kasar memperlakukan saya seperti dulu, sebab saya dinilai cuek dan tidak beri perhatian sama dia. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati suara kebenaran. Begini ya, ini pria ini ya, dari Papua. Begini nak, kamu mimpi itu bisa karena terbawa oleh keadaan yang terjadi di sekitarmu. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan harus menegaskan, kamu tidak boleh pacaran dengan orang yang tidak seiman. Itu sudah absolutely mutlak. Mimpimu jangan kamu legalisir seakan-akan itu kehendak Tuhan kamu pacaran dengan orang yang beragama lain. Itu salah, itu keliru ya, tidak boleh. Jadi tetap kamu tidak menjalin hubungan dengan dia. Tuhan akan kirim wanita seiman kepadamu. Ya, kecuali wanita itu menjadi orang percaya dan betul-betul beriman dengan baik. Kalau sekarang tidak, jalinlah hubungan dengan wanita yang seiman, bukan dengan dia. Yang terakhir, wanita usia 34 tahun. Salam, saya ingin menanyakan apakah jika saya menikah lagi dengan seorang laki-laki single, belum pernah menikah, saya dikatakan berzina karena saya telah cerai hidup. Saya bercerai dikarenakan mantan suami saya berselingkuh berkali-kali dengan beda perempuan dan sampai bersetubuh. Lalu terakhir dia berselingkuh sampai sudah tinggal satu rumah selama 1 tahun lebih tanpa sepengetahuan saya, dan sampai dengan perempuan ini hamil namun digugurkan lalu hamil lagi. Saya tidak mau bercerai, namun suami saya selalu mengatakan sudah tidak cinta dan tidak mau bersetubuh dengan saya lagi. Sudah jijik sama saya karena saya tidak cantik dan sudah gendut. Dan kalau saya tetap mau tahan mempertahankan rumah tangga saya dengan dia, saya harus rela hidup berdampingan dengan perempuan pezina yang telah berselingkuh sampai hamil dengan suami saya. Awal saya coba demi anak, namun di hati saya pedih ketika saya boleh mengakui suami saya sebagai milik saya, dan saya disuruh suami saya menjaga perasaan wanita pezinanya yang beragama Islam. Tidak hanya itu, saya juga mengalami kekerasan. Saya ditendang, diludahi, ditampar, dan anak saya mau dibunuh sama dia. Serta dia tidak pernah menafkahi saya, tapi memberi uang ke wanita pezinahnya. Akhirnya saya coba berdoa karena saya tidak kuat. Saya gugat di pengadilan dengan mencantumkan bukti-bukti perselingkuhannya serta perzinahannya, sampai dengan wanita itu pernah gugurin lalu hamil lagi. Dan dari awal menikah sampai berakhir bercerainya mantan suami saya, tidak bertanggung jawab dan tidak tahu tentang biaya anak saya. Jadi anak saya full tanggung jawab saya penuh.
sekalipun putusan pengadilan membuktikan saya benar dan menang, sehingga memberi putusan cerai karena terbukti adanya perzinahan, dan harus menafkahi anak saya walaupun hak asuh di saya. Mantan suami tetap tidak menafkahi sesuai keputusan pengadilan. Namun yang saya dengar pendampingnya saat ini dengan yang perempuan berbeda lagi. Buset. Namun sudah seperti berhubungan suami istri dan masih dengan yang beragama Islam kembali, ibarat kata hidup dalam hubungan free sex. Yang saya dengar dengan pendampingnya saat ini dengan yang perempuan berbeda. Berzinakah saya jika saya ingin menikah dengan laki-laki seiman Kristen, single, dan dia dapat membimbing saya bersama-sama untuk beribadah, di mana anak saya sangat menyayangi dia karena menemukan seorang ayah di laki-laki ini. Oke. Usia wanita 34 tahun. Yang pertama, saya tidak melarang juga tidak menyuruh kamu menikah lagi. Situasimu memang benar-benar khusus. Yang saya suruh kamu adalah bertanya kepada Tuhan. Ini paling tepat. Bertanya kepada Tuhan. Apakah kamu menikah atau tidak? Nah, mengenai pria ini saya tidak tahu berapa usianya, apa latar belakangnya. Saya tidak bisa menilai. Tetapi kamu harus tanya Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu siapa dia, bagaimana keadaanmu nanti kalau menikah dengan dia. Jangan melangkah sebelum kamu bertanya kepada Tuhan. Oke, ini saja jawaban saya. Sampai bertemu di episode yang akan datang, saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara.